Bacalah dan simaklah keterangan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah adik-adik. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi batang ini fungsinya itu mengedarkan mineral, air, dan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Bagian tumbuhan yang keenam ya adik-adik ya, itu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 itu disebut dengan monokotil dan biji yang berkeping 2 itu disebut dengan dikotil. Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan serta fungsinya ya adik-adik ya. Tahukah adik-adik bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut lestari dan terjaga keseimbangannya? Misalnya adalah biji. Mengapa ya biji ini berfungsi membuat tanaman lestari? Karena biji ini adalah cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga tercipta keseimbangan dan kelestarian. Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiraminya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Nah, itu adalah cara merawat tumbuhan di sekitar kita yang dicontohkan oleh Lani. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata.
Beberapa jenis bunga itu menghasilkan wangi sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar adik-adik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa ya kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Nah, kewajibanmu adalah rajin merawatnya, menyiraminya setiap hari, memberikan pupuk secara teratur. Lalu, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, manfaatnya yang bisa kita peroleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah, lebih bagus, sejuk dipandang mata. Tak hanya itu saja adik-adik, beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Itu tadi manfaat yang bisa kita peroleh dari bunga adik-adik. Lalu pertanyaan berikutnya, apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, adik-adik, kalau tanamannya berbunga wangi ya, wanginya sangat semerbak begitu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Di sini Kak Citra akan merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi dari bunga itu tersebar di ruangan Kak Citra. Misalnya dibawa masuk ke dalam rumah. Nanti ketika mau disiram kita bawa keluar terlebih dahulu, lalu kita bawa lagi ke dalam rumah supaya rumah kita itu baunya wangi adik-adik. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kalian bisa menanam tanaman dari tumbuhan yang berbunga maupun yang tidak, itu kalian tanam di sekitar rumah kalian adik-adik. Nah, langkah-langkahnya seperti ini adik-adik. Pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, bisa tomat, kacang hijau, cabai atau lain sebagainya. Siapkan tanah dalam pot kecil, bisa kaleng bekas atau lainnya ya adik-adik ya. Masukkan biji ke dalam tanah kira-kira 3 cm. Siram tanah secukupnya dan simpan tanamanmu di depan kelas atau di dalam rumah kalian. Siramlah tanaman kamu itu setiap hari. Ini tadi adalah langkah-langkah menanam tumbuhan ya adik-adik ya. Bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing.